Oke, kenapa kita bisa dikelabui oleh Ustadz Adi Hidayat? Apakah fakta bahwa Kapitan Patimura bernama Thomas Matulesi yang Kristen itu lebih penting daripada opini nama aslinya ialah Ahmad Lusi dan Islam? Sejak tahun 1960, setelah biografi Patimura itu terbit oleh penulis M. Sapia, nyaris tidak ada yang mencari-cari apa agama yang dipeluk oleh Patimura. Kalaupun ada perbedaan cerita, hanya tentang tempat lahirnya itu ada di mana. Dan tidak hanya itu, Surya Negara inilah yang kali pertama menegaskan dalam bentuk buku berjudul Api Sejarah volume 1 pada tahun 2009 bahwa Kapitan Patimura yang kita kenal sebagai pahlawan nasional Indonesia tidaklah bernama Thomas Matulesi, namun nama aslinya ialah Ahmad Lusi atau Mat Lusi. Jadi untuk kalian ketahui, Ustadz Adi Hidayat bukanlah orang baru yang mengawali kontroversi ini. Dan dia bukan satu-satunya orang yang bertanya ke para pakar dan sejarawan tentang penyelewengan sejarah Patimura. Tebakan saya, barangkali benar sumber yang dipakai Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya yang viral kembali itu adalah buku Suryanegara ini. Lantas, manakah yang benar di antara keduanya? Diakah Matulesi, Thomas Matulesi yang Kristen taat, ataukah Mat Lusi yang Kiai Islam? Untuk kali ini saya ingin mengajak Anda kembali ke masa-masa kelam penjajahan Indonesia. Siapa tahu jawabannya bisa kita dapatkan dari refleksi tarikan cerita ke belakang tersebut. Cerita pertama, 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Sejak SD hingga SMA, pelajaran pakem yang saya terima itu Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. Nggak kurang, nggak lebih. Pas 3,5 abad, lama sekali. Namun benarkah Indonesia selama itu dijajah negeri orang? Apakah akurat angka itu? Teorinya berangkat dari kedatangan VOC pada tahun 1602 karena tahun ini dianggap sebagai titik awal penjajahan Belanda atas Indonesia. Gugatan atas teori ini ialah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jika ditarik ke belakang sebanyak 350 tahun, maka seharusnya Belanda menjajah Indonesia itu pada tahun 1595. Lah, bukannya tadi VOC datang ke Indonesia itu tahun 1602. Dari sini, tahun 1602 sebagai awal penjajahan Belanda atas Indonesia jelas tidak akurat. Namun kesimpulan ini ada bantahan susulannya seperti ini. Narasi penjajahan Indonesia dimulai pada tahun 1595. Dan ini cukup akurat karena fakta The Houtman bersaudara sudah tiba di Banten pada rentang tahun 1595 dan 1596. Maka penjajahan selama 300 tahun itu relatif benar. Oke, tapi benarkah demikian? Hampir mustahil dua orang saudara dari negeri asing itu tiba ke suatu wilayah untuk kali pertama diinjak dan langsung disebut penjajahan. Kenapa? Karena Belanda sendiri mengakui kedatangan Cornelis de Houtman kala itu hanya untuk melihat-lihat, hanya untuk penjajakan. Dan Belanda sendiri tidak pernah menyebut kedatangan mereka berdua sebagai sebenar-benarnya penjajahan. Jika yang dimaksud 350 tahun tadi ialah penjajahan Banten saja, maka masih masuk akal. Kendati pun demikian, Banten dan juga Batavia ialah wilayah yang merepotkan juga bagi Belanda. Untuk dua belah wilayah yang nantinya bakal menjadi markas besar VOC, sudah hampir pasti perlawanan yang diterima Belanda pun tak kalah besar. Tidak masuk di akal jika awal penaklukannya disebut sama dengan awal penjajahan karena perlawanan Banten-Batavia pun berlangsung lama sebelum kedua wilayah ini benar-benar ditaklukkan. Belum lagi wilayah timur di Indonesia seperti Ambon dan Maluku baru benar-benar dikuasai Belanda itu pada tahun 1630. Kemudian Aceh yang ditaklukkan pada tahun 1904 dan penaklukan Bali 2 tahun berikutnya. Belum lagi jika dikurangi kehadiran Jepang pada tahun 1942 di Indonesia. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, semua penaklukan itu tidak atas nama Belanda tapi dilakukan oleh VOC. VOC itu hanya company atau perusahaan multinasional yang punya kantor pusat di Belanda. Belanda negara yang waktu abad ke-17 dan 18 itu belum menjadi negara monarki. Ketika VOC mengalami kebangkrutan pada awal abad ke-19, semua wilayah yang dijajah VOC itu diambil alih, yang mana Belanda sendiri sebelum itu dijajah oleh Napoleon dari Prancis.
Dari sini cukup jelas bahwa Belanda tidak sepenuhnya efektif menguasai seluruh Indonesia selama 350 tahun karena Belanda sendiri berdiri sebagai negara merdeka dari penjajahan Perancis itu di kisaran tahun 1813. Oke, tidak masuk akalnya begini, 350 tahun itu jika dihitung dari tahun tersebut artinya Indonesia baru merdeka pada tahun 2163. Cerita kedua, Patimura adalah seorang muslim dan ia bernama Ahmad Lusi. Di Ambon tidak ada penyandang nama Patimura selain seorang muslim. Jika ada orang yang menyandang Patimura dan dia adalah seorang Kristen, maka hal itu kurang bisa dipercaya. Ketika ditarik peristiwa di kisaran lahirnya tokoh besar ini, maka tahun-tahun ini adalah masa imperialisme Protestan Belanda untuk memutuskan hubungan Kesultanan Turki dengan kekuasaan Islam di Nusantara. Motivasi apa selain agenda hitam dalam mengkristenkan Patimura yang seharusnya Islam? Menurut Ustadz Adi Hidayat, jawabannya ialah Barat sengaja mengganti Ahmad Lusi yang Islam menjadi Thomas Matulesi yang Kristen supaya generasi berikutnya seperti saya tidak ingat dan tidak tahu bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Banyak teori yang diurai, tapi saya berusaha memfokuskan penjelasannya di sini. Pertama, sejak penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya Residen van der Burg di tahun 1817, banyak sekali orang yang berusaha menjadi orang dekatnya Kapitan Patimura. Entah itu dekat dari sisi nama, silsilah keluarga, ahli waris, hingga asal daerah sang kapitan. Namun, dari sekian banyak klaim yang muncul, meski dimengerti bahwa semua klaim itu tidak sepenuhnya berangkat dari ketulusan dan kejujuran, semua klaim itu tidak ada yang berbeda dalam satu hal. Sang kapitan yang melakukan penyerangan itu tidak lain ialah Thomas Matulesi dan dia seorang Kristen. Persamaan cerita ini ialah seperti peristiwa kecelakaan motor di perempatan A. Misal, banyak orang yang berusaha menjadi paling tahu tentang kecelakaan tersebut hingga dia atau mereka bercerita dengan detail-detail yang beragam dari mulut yang berbeda-beda. Meski rincian ceritanya tidak tunggal, namun semuanya tidak ada yang berbeda dalam satu hal, bahwa terjadi kecelakaan motor di perempatan A. Dari sini udah relate? Kapitan Patimura akhirnya dieksekusi setelah melakukan penyerangan tersebut. Pahlawan Indonesia ini tidak sendirian dalam hukuman. Ia bersama 4 rekannya digantung di depan benteng Victoria Kota Ambon. Peristiwa sebesar penggantungan tokoh yang jadi inspirasi perlawanan kolonialisme seperti ini hampir mustahil ya tidak dicatat oleh Belanda. Karena laporan eksekusinya ada dan tidak ada Ahmad Lusi di sana. Yang ada ialah Thomas Matulesi yang tidak lain ialah Kapitan Patimura itu sendiri. Udah agak relate? Oke, yang ketiga, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang sejarawan ialah menjadikan sumber-sumber yang paling dekat atau sejaman dengan kejadian. Dan itu ada, yaitu karya dari seorang guru sejarah yang dinas di negeri Porto, Pulau Suparua, dan bermarga Risakota. Testimoni Risakota adalah sumber yang harus diambil karena ia merupakan bagian dari peristiwa besar pada tahun 1817 di mana Thomas Matulesi menjadi pengarah penyerangan tersebut. Dan Thomas Matulesi di sini bukan nama lain dari Ahmad Lusi. Cukup? Kenapa kita bisa dikelabui oleh Ustadz Adi Hidayat? Jika yang mengatakan teori aneh ini bukan Ustadz Adi Hidayat, mungkin pengkristenan pahlawan nasional bakal jadi percakapan warung kopi biasa. Tapi kan ini Ustadz Adi Hidayat. Tentu saja ucapan yang keluar dari mulut orang saleh seperti beliau ini memiliki makna dan tidak bisa disebut ucapan biasa. Jika banyak orang tidak berpikir panjang dan menelan mentah-mentah urayanya, tentu saja orang-orang ini bakal terkelabui. Titik keberatanku ada di satu hal, kenapa harus ada ikhtiar membesarkan kelompok Islam dengan mengambing hitamkan orang Barat? Meski tidak semua fakta itu benar, asumsi bahwa semua sejarah Indonesia itu sebenarnya telah dikorupsi oleh orientalis Eropa jelas banget itu mengada-ngada. Oke, fakta yang kita anggap benar sekarang bisa jadi kelak akan jadi salah ketika muncul penyelidikan yang lebih dalam dan membuktikan sebaliknya. Oleh karena fakta memang bisa berubah, jadi tidak masalah dong kalau ada opini tandingan. Oke. Tidak ada yang salah. Misalnya, kita bisa puas dengan fakta bahwa bumi itu bulat, padahal bumi itu tidak benar-benar bulat secara aktual.
tapi bumi itu agak tembem di area khatulistiwa. Kendati pun demikian, meyakini bumi seperti bola sangatlah berbeda dari meyakini bumi itu datar. Dan meyakini Thomas Matulesi yang Kristen sangatlah berbeda dari meyakini Ahmad Lucy yang Muslim. Kenapa kita bisa terkelabui? Ada dua cara pemrosesan informasi yang dilakukan oleh manusia. Pertama, bersifat intuitif dan instan. Yang kedua, prosesnya cermat dan mendalam atau analitik. Manusia itu menurut penelitian cenderung menggunakan cara pemrosesan yang pertama, yaitu bersifat intuitif, sagedakan, dan juga instan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia menyukai jalan pintas kognitif dalam mengolah semua informasi dan menghindari pemrosesan yang berat, mendalam, dan juga analitik. Dalam menghadapi informasi bombastis, manusia itu cenderung teralihkan oleh bias kognitif tadi. Makanya ketika Ustadz Adi Hidayat menguraikan penyelewengan sejarah Ahmad Lucy, banyak orang terkelabui dengan opini itu karena alasan tadi. Terlepas kita tidak mengetahui kebenarannya secara historis, namun kita bisa mengetahui sebuah fakta melalui suatu pengetahuan paling baik yang kita miliki saat kiwari, yang disebut metodologi penelitian sejarah yang memadai. Jalan tengah untuk kontroversi ini, izinkan saya untuk memberikan usulan. Ahmad Lucy bisa saja faktual dan secara historis memang orangnya ada. Namun dia bukanlah sang Kapitan Patimura yang kita kenal sebagai pahlawan nasional bernama Thomas Matulesi. Ahmad Lucy bisa jadi pribadi atau sosok yang berbeda dengan Thomas Matulesi karena Thomas Matulesi adalah tokoh kunci dari berbagai peperangan di kawasan Lease hingga pantai Waisisil, dan tidak ada bukti lisan, sumber tertulis, dan sumber-sumber tradisional sejaman dengannya yang menyebutkan otak strategi dan pengarah penyerangan semua itu tidak bernama selain Thomas Matulesi. Video ini dibikin hanya untuk menyampaikan pesan, jangan terbiasa mempercayai narasi membersakan kelompok Islam dengan mengambing hitamkan Barat. Barat itu tidak hanya diisi oleh orientalis tengik yang melakukan penyelewengan sejarah. Dan harusnya hal ini tidak dijadikan pola. Jika dijadikan pola tentu saja akan berbahaya. Kenapa? Kita memiliki piramida hierarki bukti penelitian. Meskipun Ustadz Adi Hidayat itu mengekor pendapat Suryo Negoro yang merupakan seorang profesor, tapi pendapat pakar itu berada di posisi paling bawah di hierarki tersebut. Posisi tertinggi diduduki apa? Review sistematik. Dulu pernah ada presiden Borobudur dan peninggalan Sulaiman tahun 2012 oleh Fahmi Basya. Kemudian disusul Herman Sinung Janutama dengan Majapahit Kerajaan Islam tahun 2014. Jika Thomas Matulesi versi Ahmad Lucy ini tidak didiskusikan secara historiografis yang baik antara kedua belah pihak, nanti nasibnya bakal jadi seperti kontroversi sebelumnya. Pihak yang beropini Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman tidak melakukan review sistematik dengan yang kontra, dan masing-masing pihak tidak terjadi dialog untuk menjelaskan perspektifnya. Menurutku, cara-cara ini tidak akan ditempuh oleh orang-orang berakal dalam mencari kebenaran. Saya Remal Abbas, ini Papa Jangan Tor. Sampai jumpa.